Baiklah, saya akan membacakan tugas dari kelompok kami yang beranggotakan yang pertama Ardevi Sinta Mariam 190250, Nia Natalia 190274, Muhammad Rafi Devitra 190272, Rizka Pratama Putri 190282. Baiklah, masuk saja ke materi yang pertama, yaitu profil PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever Indonesia Tbk berdiri di Indonesia semenjak tahun 1933. Awalnya bernama Liver Fabriken NV yang berprofesi di Batavia dan berubah nama menjadi PT Unilever Indonesia Tbk pada tahun 1980 dan go publik menjual sahamnya pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 1981. Perusahaan ini bergerak dalam bidang penyediaan customer produk yaitu home and personal care serta food and ice cream di Indonesia. Rangkaian produk Unilever Indonesia mencakup brand-brand ternama yang terkenal di dunia seperti Pepsodent, Look, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Clear, Rexona, Vaseline, Rinso, Molto, Sanglet, Well, dan Buben, dan lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Natalia, BP 19101155310274. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang visi dan misi dari PT Unilever Indonesia. Visi, untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Misi, 1. Bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari. 2. Membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati hidup melalui brand dan layanan yang baik bagi mereka dan orang lain. Yang ketiga, menginspirasi masyarakat untuk melakukan langkah kecil setiap harinya yang bila digabungkan bisa mewujudkan perubahan besar bagi dunia. Yang keempat, senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis yang memungkinkan tumbuh 2 kali lipat sambil mengurangi dampak terhadap lingkungan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardevi Sinta Mariam, BP 190250. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tantangan yang dihadapi PT Unilever Indonesia. Presiden Direktur PT Unilever Indonesia menceritakan bahwa pandemi COVID cukup jitu mendapatkan pukulan pada 3 titik di perusahaan yang dipimpinnya. Permasalahan itu antara lain pasokan yang terganggu karena kegiatan pabrik, terusik penularan COVID-19, logistik mampet, dan transportasi dibatasi. Lalu, kerja internal perusahaan yang terganjal, kebijakan bekerja di rumah atau work from home, dan pengurangan jam kerja kapasitas kerja. Terakhir dan ini yang terutama, disrupsi di sisi permintaan. Selanjutnya, strategi yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut di PT Unilever Indonesia yaitu menyeimbangkan keberlangsungan bisnis jangka pendek dan jangka panjang. Keduanya sama penting dan kami manifestasikan menjadi 5 prioritas strategis. Yang pertama, strategi memungkinkan stimulasi pada pasar menjadi fokus ke depan demi menggerakkan perekonomian. Bagaimana sebagai market leader kami bisa menstimulasikan konsumsi konsumen agar pasar bisa naik atau bergerak kembali. Yang kedua, strategi kedua, melihat segmen pasar menengah akan kesulitan karena krisis. Unilever Indonesia bakal menjalankan dual ekonomi demi terus memelihara pasar unggulan, seraya tak mengabaikan segmen lain. Untuk hal pemenuh kebutuhan segmen premium yang lebih mengutamakan inovasi serta jenama premium, Unilever meluncurkan beberapa produk, contohnya Dove, untuk memaksimalkan potensi besar pasar bayi. Strategi ketiga, Unilever akan berfokus pada saluran-saluran yang akan tumbuh lebih cepat di masa depan seperti e-commerce dan social commerce, karena portofolio yang mempertimbangkan berbagai aspek pun disiapkan. Yang keempat, strategi everything di sisi proses produksi, pengiriman, dan penjualan yang terintegrasi. Toko-toko kelontong dalam ekosistem Unilever saat ini sudah bisa bertransaksi via aplikasi Sahabat Warung. Yang terakhir, praktik bisnis berkelanjutan jelas akan jadi napas perusahaan sesuai dengan komitmen berkorporasi secara global dan tertuang dalam Unilever Kompas. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, saya Muhammad Raffi Davitra akan membacakan materi tentang tujuan dan prinsip perusahaan. Yang pertama yaitu selalu bekerja dengan integritas. Beroperasi dengan integritas dan rasa hormat pada orang-orang. Sentuhan bisnis kami pada organisasi dan lingkungan selalu menjadi pusat dari tanggung jawab korporat. Yang kedua yaitu dampak positif. Memberikan dampak positif dengan berbagai cara, melalui brand, melalui kegiatan komersial dan hubungan, melalui kontribusi sukarela, serta berbagai cara lain yang berhubungan dengan masyarakat. Yang ketiga yaitu komitmen yang berkelanjutan. Berkomitmen untuk terus meningkatkan cara dalam menangani dampak lingkungan dan bekerja dengan tujuan jangka panjang dalam mengembangkan bisnis yang berkelanjutan. Yang keempat yaitu menjalankan aspirasi. Memberikan aspirasi bagi untuk mengelola bisnis yang diperkuat dengan peraturan dalam prinsip-prinsip bisnis yang menjelaskan standar operasional yang diikuti semua karyawan Unilever dimanapun mereka berada di seluruh dunia. Aturan ini juga mendukung pendekatan pada pemerintahan serta tanggung jawab korporat. Yang terakhir atau yang kelima yaitu bekerja dengan yang lain. Bekerja dengan para penyedia sumber daya yang memiliki nilai dan standar yang sama dalam bekerja. Peraturan tentang rekanan bisnis setelah sejalan dengan peraturan prinsip bisnis, terdiri dari 10 prinsip yang meliputi integritas bisnis dan tanggung jawab yang berhubungan dengan karyawan, konsumen, dan lingkungan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.